Hai Studymates, kembali lagi bersama Yos dari Partner Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar paket soal Matematika IPA, paket ketiga untuk persiapan ujian mandiri 2024. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan Studymates, perkenalkan aku Kak Indra. Ini beberapa achievement yang pernah aku dapat dan sekarang aku ada di FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia. Dan beberapa prestasi ini semoga bisa memotivasi kalian dan uh, memberi alasan kenapa saya bisa kayak uh, berhak atau bisa capable mengajari kalian terutama di matematika IPA ini. Saya kebetulan juga ada di jurusan IPA dan jurusan terbaik di sekolah saya. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi untuk soal yang pertama ini bisa teman-teman lihat diberikan sebuah sistem persamaan x kuadrat min xy plus y kuadrat sama dengan 7 dan x min xy plus y sama dengan min 1. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah teman-teman bahwa persamaan ini kita bisa ubah bentuknya menjadi sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari x plus y ini. Oke, jadi untuk langkah pertamanya adalah dengan cara persamaan x min y-nya ini kita ubah dalam bentuk menjadi atau kita nyatakan dalam bentuk xy. Jadi xy sama dengan x plus y sama dengan 1. Sehingga nanti ketika kita udah mendapatkan persamaan ini, kita bisa substitusikan ini ke dalam persamaan di informasi yang pertama ini. Bahwa x kuadrat min xy plus y kuadrat sama dengan 7. Nah, ketika kita masukkan, perhatikan bahwa di sini eh, kita ubah terlebih dahulu bentuknya dari x kuadrat plus y kuadrat ini, kita ubah bentuknya menjadi x plus y kuadrat. Terus kenapa tiba-tiba ada min 2x min y ini? Jadi sebenarnya ini adalah perubahan bentuk lain. Jadi kalau kita bisa faktorkan lagi 2xy plus y kuadrat min 2xy min xy sama dengan 7. Nah, ini bisa kita lihat di sini bahwa sebenarnya kalau kita coret itu hasil akhirnya akan sama aja. Jadi x kuadrat min xy plus y kuadrat sama dengan 7. Jadi dengan kata lain ini sebenarnya ekuivalen atau sama aja gitu. Jadi kita ubah bentuknya ini tujuannya adalah dengan kita nanti mengeluarkan xy-nya ini jadi satu gini, dari menjadi min 3x min y, 3xy, kita bisa mensubstitusikan persamaan 3 ini ke sini. Nah, di sini kita langsung kalikan saja kayak biasa. Dan teman-teman di sini akan notice kalau di sini ternyata uh, membentuk sebuah persamaan. Jadi kita kayak aja sama aja kayak kita membentuk sebuah persamaan gini. X kuadrat min 3x min 10. Tentunya ini kan juga bisa difaktorkan. Sehingga kalau kita faktorkan, itu bisa kayak membentuk sebuah persamaan x plus y plus 2 kurung tutup, terus kemudian kurung buka lagi x plus y min 5 kurung tutup sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu kayak kita menyelesaikan sebuah persamaan secara normal, kita mencari pembuat nolnya dari persamaan di atas. Nah, itu ada dua. Jadi yang ini, satu ini sama yang dua ini. Jadi kalau kita cari pembuat nolnya, ditemukan bahwa x plus y plus 2 sama dengan 0, x plus y sama dengan min 2. Sehingga kita bisa ketahui dan pastikan bahwa pernyataan ketiga itu benar. Kemudian yang satunya lagi ada x plus y min 5 sama dengan 0, sama x plus y sama dengan 5. Sehingga karena kita bisa memastikan dan membenarkan bahwa x plus y sama dengan 5, pernyataan satu juga benar. Sehingga buat soal ini jawabannya adalah yang pernyataan 1 dan 3, yang B. Oke, next. Untuk soal ini, diketahui sistem persamaan linear sebagai berikut. Plus x plus 11y sama dengan 700 dan mx min y sama dengan 1. Agar pasangan bilangan bulat x, y memenuhi sistem persamaan linear tersebut, banyaknya nilai m yang memenuhi adalah, oke, jadi untuk soal ini, kurang lebih stepnya adalah kita mengeliminasi terlebih dahulu dari persamaan satu ini dan persamaan dua. Caranya mengeliminasi gimana? Caranya kita di sini asumsi mengeliminasi yang y-nya ya. Jadi kita kaliin aja dengan persamaan 2-nya ini dengan 11. Nah, ketika kita eliminasi itu kita akan menemukan sebuah hasil x sama dengan 711 per 13 11n. Nah, di sini yang perlu teman ketahui adalah karena di sini 11 dan 13 itu adalah sama-sama bilangan prima, maka most likely atau hasil akhirnya dari M ini adalah hanya akan ada satu penyelesaian. Karena kalau 711 ini kita faktorkan, itu sama aja kayak 3 kuadrat dikali 79. Nah, di sini mengapa bilangan prima itu bisa kayak menentukan atau mendeterminasi mengapa hanya akan ada satu penyelesaian, itu karena nantinya
711 ini artinya hanya bisa dibagi oleh dua bilangan prima ini yang hasil bulat dari 13 dan 11. Karena sebenarnya teman-teman juga bisa sih kayak trial and error, kayak nyoba M sama dengan 1, M sama dengan 2, M sama dengan 3, dan seterusnya. Tapi dengan mengetahui kalau sifat bilangan prima itu kayak menandakan kalau 711 itu hanya bisa dibagi bilangan bulat tertentu dari bilangan prima ini, makanya hanya akan ada satu penyelesaian. Oke, next ke soal nomor 3. Jadi untuk soal nomor 3 ini, banyaknya bilangan bulat lebih kecil dari 8 yang memenuhi pertidaksamaan 1 plus bla 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 dan seterusnya ini. Jadi buat soal ini, stepnya adalah kita kayak menyamakan penyebutnya, atau kurang lebih biar kita bisa mendapatkan penyebutnya yang sama, kita kalikan antara X plus 5 dengan X min 5, kita kalikan, kemudian juga yang X min 7 dan X plus 7 kita kalikan juga. Itu nanti hasilnya bakalan ketemu kayak gini. X kuadrat min 5, X kuadrat min 7. Nah, sesuai karena kita satu-satu ya, jadi kita langsung masukin aja X plus X min 7, X min 5, X plus 7-nya buat pembilangnya nanti. Nah, terus ini kita ringkes aja, sehingga nanti kan ditambah hasilnya X plus 7, X min 5, X plus 7, X min 5, X kuadrat min 5, dan X kuadrat min 7 lebih dari sama dengan 0. Nah, ketika kita udah menemukan bentuk ini, sebenarnya eh, kita tinggal melanjutkan dengan cara trial and error lagi. Banyaknya bilangan bulat lebih kecil dari 8, sehingga kita kayak coba-coba gitu, masukin nilai X-nya itu di antara kurang dari 8, ya. Ini 7, 6, 5, 4, 3, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita masukin nilai 7, ntar kita bakal ketemu 12 dikali 2 kali 14 sama 44 kurangi dikali 22. Lebih dari 0, hasilnya itu benar. Nah, kemudian ketika kita memasukkan 6, itu ternyata kita udah temui bahwa hasilnya itu langsung negatif atau negatif 24 di sini. Sehingga nanti akan menimbulkan hasil yang negatif. Sehingga pernyataannya langsung salah. Nah, karena yang diminta itu lebih dari 0 dan untuk X bernilai negatif, maka otomatis untuk semua nilai yang kurang dari 6, dia otomatis juga langsung bernilai negatif. Dengan demikian, nilai X yang memenuhi dengan ini artinya 7. Nah, jawabannya di soal ini hanya yang A, bukan yang E ya. Jadi jangan hati-hati apa yang ditanyakan di soal. Yang ditanyakan banyak bilangan bulat ya, dan memenuhi itu hanya X sama dengan 7. Dengan demikian jawaban yang benar hanya pilihan opsi A. Oke, next. Untuk soal nomor 4 ini, jika F2 sama dengan 3 dan F turunan 2, turunan pertamanya, jika X sama dengan 2 adalah 6 dan kita dan seterusnya ada informasi G, dan HX sama dengan Fx plus Gx kali Gx dikurangi per Fx dikurangi Gx. Maka H turunan pertama dengan X sama dengan 2 adalah, oke, jadi di sini pertama terlebih dahulu kita tahu ya kalau turunan itu salah satu sifatnya kan ada yang pel U per V. Nah, dengan cara menentukan ini adalah dengan cara kita memisahkan dulu Fx dikali Gx-nya ini, kita ubah bentuknya menjadi U. Jadi kita misalkan U sama dengan Fx Gx. Kemudian V-nya adalah Fx dikurangi dengan Gx. Nah, ketika kita udah menemukan kayak apa ya, kayak permisalan, kita langsung bisa turunin aja U aksen. Jadi U aksennya itu bakal bernilai F aksen Gx, F aksen F aksen X, kemudian dikali F kali Gx, ditambah Fx. Atau bisa ditampilkan ke layar, di layarnya. Bisa dilihat di layar. Kemudian untuk turunannya yang ini, yang Fx kurang Gx, itu turunannya adalah F aksen X dikurangi G aksen X. Nah, kemudian teman-teman ingat juga kalau turunan pertama itu rumusnya kayak gini. Ketika dia dalam bentuk pecahan, adalah U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, ketika kita udah tahu H aksen itu bakal kayak gini, kita langsung masukin aja informasi ini. Permisalan bahwa U sama dengan Fx dikali Gx dan informasi V sama dengan Fx kurangi Gx. Jadi kita masukin aja, ntar kita kayak kurang lebih bakalan ketemu hasilnya kayak gini.
dan kayak gini. Dan jika kita lanjut terus dengan informasi yang diberikan bahwa F2 sama dengan 3, F aksen 2 sama dengan 6, G 2 sama dengan 1, dan G aksen 2 sama dengan 4, kita bakal ketemu hasilnya adalah 15/2. Sehingga buat soal ini jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Oh iya, di sini untuk nomor 5, eh, kita menggunakan salah satu sifat logaritma yakni yang 1A log B. Itu sama aja kayak B log A. Jadi di sini kita kayak mengembalikan bentuknya dari yang 3 log X dikali 6 log X dan seterusnya. Itu kita ubah ke dalam bentuk format pecahan kayak gini. Nah, emang apa sih tujuannya kita untuk format pecahan gini? Jadi, eh, dengan kita mengubah bentuknya menjadi format pecahan, kita bisa menyamakan penyebutnya gini dan gini. Sehingga nanti kalau kita coba satu-satu, misalnya ini kan penyebutnya sama ya, kita terus skala apa ya, penjumlahan pecahan secara umum. Kalau penyebutnya udah sama kan kita bisa langsung kayak X log 9 ditambah X log 6 plus X log 3. Di sini teman-teman sadar bahwa X log 3, X log 6, X log 9 sama. Jadi penyebutnya ini sama, jadi bisa kita tembak. Dan kita bisa mendapatkan informasi baru lagi bahwa ini pembilang yang di atas ruas kanan ini itu sama dengan satu. Nah, informasi ini berguna saat apa? Dari sifat logaritma kan kalau dia penjumlahan, kita bisa mengubahnya dalam bentuk format kalian kan. Jadi kita cukupkan kalikan aja 9 kali 6 kali 3. X log sama dengan 162. Jadi kurang lebih X pangkat 1 sama dengan 162. Jadi N pangkat 1 berapa sih? Angka yang jika dipangkatkan 1 hasilnya adalah 162. Nah, jawabannya itu adalah 162. Karena nilai X yang memenuhi 162, jadi jawaban yang tepat soalnya adalah yang D. Oke, next. Oke, diketahui sebuah data terdiri dari n bilangan asli yang pertama. Jika salah satu data dihapus, data-data yang tersisa adalah 61/4. Maka nilai n adalah, nah untuk soal ini, eh, sebenarnya kita perlu konsep, ngerti dulu kayak konsep dari deret bilangan. Sama juga nanti di sini satu-satunya cara untuk menemukan hasil n-nya ini adalah dengan cara kita trial and error. Jadi kita tahu ya kalau rumus Sn itu sama dengan n per 2, 2A plus N min 1B. Terus ini ada kurung tutup. Nah, di sini kita coba apply ke rumusnya itu. Jadi untuk kita nyoba dulu dari opsi yang A. Kalau misal N-nya itu 26. Kita masukin N sama dengan 26 dan ingat ya di sini A-nya bernilai 1. Jadinya kita langsung masukin aja dan B-nya pasti juga 1 juga. Sehingga kita bakal ketemu bahwa hasilnya untuk opsi A itu adalah SN-nya bernilai 351 dan kalau kita cari rata-ratanya hasilnya adalah 13,5. Nah, kita ngelakuin hal yang sama juga pada pilihan-pilihan yang lain. Di sini kita lihat bahwa hasilnya itu semakin lama semakin mendekati nilai 61/4. Emang 61/4 itu berapa sih? 61/4 itu kurang lebih 15,1 dibagi 4, 25. Nah, kita kan udah tahu hasilnya dari opsi A, ini dari opsi A, opsi B, ini opsi C, opsi D, dan opsi E. Nah, di sini kalau teman-teman sadar bahwa ternyata sebenarnya nggak ada yang hasilnya mendekati 15,25. Nah, di sini kita kayak ngelakuin sebuah pembulatan. Jadi kita di sini cari yang paling mendekati 15,25. Itu hasilnya adalah yang 15 atau yang opsi 29. Jadi pembulatannya itu ke bawah. Karena limit dia 15,2. Jadi untuk soal ini penyelesaiannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Misalkan Y sama dengan Gx adalah inverse dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 1. Range dari 1 per Gx adalah. Oke, jadi kita tahu ya kalau fungsi inverse itu, jadi inverse itu yang f pangkat min 1 x tuh ya. Jadi kalau teman-teman lupa, nah caranya buat mencari itu gimana? Caranya mencari inverse tuh, kita kayak sebelumnya kan kita tahu ya kalau f itu kayak sama dengan Y. Jadi
Y sama dengan 3x kuadrat plus 1. Nah, itu kita berusaha menyatakan uh, yang sebelumnya tadi kita nyatakan dalam bentuk Y, kita pengen nyatakan dia dalam bentuk sama dengan berapa. Nah, TLDR, jadi kita langsung ketemu hasilnya aja, kayak kurang lebih X itu nanti bakal akar Y-1 per 3. Nah, ini kita tahu ya, karena Y sama dengan DX adalah inverse dari fungsi fx sama dengan 3 kuadrat ke 1, kita bisa simpulin kayak bahwa Gx itu sama dengan X yang di sini. Jadi Gx sama dengan, dan Y-nya ini kita bisa balikin lagi juga gitu ya. Jadi X-1 per 3. Nah, jadi kita langsung masukin aja range dari 1 per Gx, itu kita tinggal masukin aja. Dan untuk langkah lengkapnya bisa kalian temukan di layar ini. Jadi untuk hasil akhirnya, kenapa bisa Y lebih dari 1? Karena ingat bahwa dalam akar tuh, ketika akar, gini deh, akar min 1 itu nggak adalah bilangan irasional. Akar yang bernilai negatif itu bilangan irasional yang kayak apa ya, kita itu haram kayak dilakuin lah kalau dalam bahasa kasarnya. Jadi karena dia termasuk bilangan irasional dan bilangan irasional itu nggak kita memenuhi sebagai jawaban asli, makanya kita hanya boleh ambil jawaban yang positif. Dan caranya biar X-nya ini dinilai positif adalah dengan mencari syarat Y kurangi 1 lebih dari 0. Sehingga kita masukin aja, dan Y agar X-nya itu nggak beneran negatif atau sama dengan 0, kita bisa memasukkan syarat bahwa Y lebih dari 1. Sehingga buat soal ini jawaban yang tepat adalah yang B. Dan kenapa jawabannya bukan yang A? Mungkin bisa kurang lebih kalau kita masukin nilai X sama dengan 1, itu nanti hasilnya adalah 3/0. Dan teman-teman tahu kalau 3/0 itu hasilnya tidak berdefinisi. Jadi sama-sama kayak haram, kayak kita memasukkan bilangan akar itu yang bernilai negatif. Oke, untuk soal nomor 8 ini, grafiknya sama dengan seperti 3x pangkat 3 dan 3 per 2x kuadrat tambah 2x mempunyai garis lingkup datar pada titik P dan Q. Maka jumlah ordinat dari titik P dan Q adalah. Oke, jadi di sini kan kita diketahui info mempunyai garis lingkup mendatar pada titik P dan Q. Nah, langkah pertamanya adalah kita mencari gradien garis lingkup sebuah kurva, sehingga dengan mencari garis lingkup itu nanti kita bisa tahu kayak titik P sama Q-nya itu. Nah, jadi caranya mencari gradien adalah dengan mencari turunannya dulu. Jadi seperti 3x pangkat 3 kurangi 3 per 2 x kuadrat plus 2 ini, kita cari turunannya, dan ketemu bahwa hasilnya nanti adalah nilai x-nya adalah 1 dan 2 sebagai pembuat nolnya. Nah, karena kita pengen mencari titik P dan titik Q, dan ternyata x-nya kita udah tahu, kita otomatis bisa cari juga dong nilai y-nya juga. Sehingga kalau kita cari nilai y-nya itu, kita masukkan dengan memasukkan nilai x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Jadi kita masukin ke persamaan lah bahasa kasar. Jadi X sama dengan 1, dan ini X sama dengan 2. Dan kita bakal ketemu nilai Y-nya adalah 5/6. Nah, sekarang karena kita udah tahu bahwa koordinat dari titik P, misal katakanlah ini yang X sama dengan 1 ini untuk nilai titik P ya. 1/5/6. Dan untuk titik yang Q, dia itu ada 2,2/3. Nah, karena yang ditanya ini kita adalah jumlah ordinat dari titik P dan Q, maka kita udah cukup menjumlahkan yang nilai Y-nya aja. Karena Y itu kan sebenarnya ordinat absis dan ordinat gitu ya. Jadi kita cukup menjumlahkan 5/6 ditambah 2/3. Hasilnya adalah 3/2. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke nomor soal 9. Simpel soalnya, 1 dikurangi 3 tambah 5 tambah 7 kurangi 9 tambah 11 dan seterusnya. Sampai ditambah 193 kurangi 195 tambah 197. Jadi untuk soal yang ini, yakin tipsnya adalah jangan mencoba coba kurangin satu-satu. Tapi kita kayak berusaha melihat pola yang ada dari barisan di atas. Jadi kita lihat nih, kalau misal aku mengklasifikasikan tiga nih, ini tiga sendiri, dan seterusnya ini juga membentuk tiga sendiri.
Nah, kita bisa lihat di sini, 1 kurangi 3 tambah 5 itu berapa sih? 3 kan? Terus di sini 7 kurangi 9 tambah 11. Hasilnya adalah 9. 13 kurangi 15 tambah 17. Itu hasilnya adalah 15. Kenapa kita menemukan pola 6 ditambah 6 terus? Apakah kebetulan? Coba kalau misal kita lanjutin lagi, bahwa ini kan bilangan ganjil ya, jadi 19, 121, dan 23. Jadi ditambah 19 kurangi 21 ditambah 23. 19 tambah 23 berapa sih? 32. 42. Ketemunya adalah 21. Jadi kalau kita masukin di sini 21, oh ternyata hasilnya ketemu tambah 6 lagi. Apa yang kita bisa simpulkan dari pola ini? Ternyata pola ini artinya membentuk sebuah barisan bilangan eh ya aritmatika. Sehingga kita bisa nentuin bahwa A sama dengan 1, B sama dengan 6, dan UN sama dengan 195. UN-nya dapat 195 dari mana? Dengan caranya 193 dikurang 195 tambah 97. Jadi kuncinya buat soal ini yang kayak mirip kayak gini adalah dengan kita mencari polanya. Nah, kalau kita udah tahu deret aritmatika gini kan, eh, kita kan tinggal mencari SN-nya aja ya. Nah, problemnya di sini adalah kita nggak tahu N-nya ada berapa atau berapa sih jumlah barisnya ini. Ada baringan aja, ada banyak bilangannya itu ada berapa gitu. Nah, itu cara yang kita cari N, simpel kita kayak UN sama dengan 195. Maksud UN kan A plus N min 1B ya. Kita cari nilai N-nya dan ketemu bahwa N-nya sama dengan 33. Nah, kita langsung aja masukin ke rumus SN aja karena kita udah ketemu nilai N ya. Dan kita temui hasilnya adalah 3267. Sehingga untuk soal ini jawaban yang tepat adalah poin yang D. Oke, untuk soal yang terakhir, diketahui bahwa Sn atau N ya adalah bilangan asli. Misalkan Sn menyatakan jumlah setiap dikit dari N sebagai contoh N sama dengan 1, 2, 3, 4, S 1, 2, 3, 4 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Maka nilai Sn yang memenuhi persyaratan adalah 2013. Sama dengan 10. Nah, ini yang ditanya kayak kurang lebih, eh, manakah dari pilihan berikut yang nilai S kurung buka SN kurung tutup itu yang nilainya ternilai 2013. Oke, jadi untuk soal ini kita nggak ada cara lain juga kayak soal yang sebelum-sebelumnya tadi. Dengan cara kita harus nyoba satu-satu dulu. Kita mulai dari pernyataan yang pertama dulu. Misalkan uh, kita kan mencari berusaha berapa sih yang hasilnya kayak 6 buat per apa ya? Nomor satu yang pernyataan 6 satu. Jadi kita nyoba dulu kayak N ditambah S, N ditambah S, SN, yang hasilnya itu adalah 6. Ternyata N-nya itu bernilai 2. Kenapa kita bisa ketemu 2? Sebenarnya adalah dengan proses trial and error atau nyoba-nyobain terus sih. Jadi, kalau kita masukin N-nya sama dengan 2, terus S2 kan, angka yang di dalam sini kan menyesuaikan apa yang ada, uh, bukan sih kebaliknya. Jadi, hasilnya itu kan menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam sini ya. Jadinya kita bisa simpulin 2 ditambah 2 ditambah 2 lagi karena ini kan nanti hasilnya 2 juga ya. Terus S2 itu adalah 2 juga. Sehingga kita ketemu 2 tambah 2 sama dengan 6. Nah, untuk terus pernyataan yang kedua, kita bisa cari dengan cara kenapa bisa dapat 5. N sama dengan 5 adalah dengan cara nih, 5 ditambah S5 tambah S5. Sehingga kita kalau masukin 5 tambah 5 tambah 5 itu hasilnya adalah 15. Terus untuk yang pernyataan 3 sama 4, kita coba juga bahwa pernyataan N untuk N sama dengan 8 itu kita coba satu-satu lagi. 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 24. Terus yang keempat, pernyataan N sama dengan 20 untuk eh, kayak gini ya. Jadi hasilnya adalah nanti hasilnya 60. Nah, untuk jawaban tadi soal ini sebenarnya yang ditanyain kayak mana sih pernyataan yang benar kan? Nah, ini pernyataan yang benar tuh yang 1 sama 3. Di sini teman-teman sadar kalau kayak yang 1, 3 sama 2, 4 itu format perhitungannya beda. Jawaban yang 2 dan 4 itu adalah untuk mereka yang tangkap soalnya atau yang diberitahu itu salah. Karena kita itu tujuannya bukan untuk memasukkan N sama dengan 5 atau N sama dengan 20, tapi kita disuruh mencari kayak sebaliknya. Berapa sih yang hasilnya ini bakal ketemu 6 sama ketemu 24. Jadi begitu untuk soal ini.
pernyataan yang benar adalah pernyataan satu dan tiga. Jadi nanti kalau ada di opsi ini, pernyataan yang benar adalah pernyataan satu dan tiga. Oke, kayaknya udah itu untuk cukup untuk hari ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Barimatch juga bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran juga loh. Jangan lupa dicek ya StudyMatch. Nah, StudyMatch juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Untuk non finansial juga StudyMatch juga dapat bisa set platform like and subscribe juga kepada teman sekitar untuk membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMatch. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Thank you for watching. See you in the next video.